Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten ini yuk kita sama-sama belajar dan tetap mengangkat tema Nahwul Wadih. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, insya Allah bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya. Pada kali ini saya akan menerangkan isim mu'tal, karena mu'tal itu ada dua, ada fi'il mu'tal seperti fi'il mudhari' dan juga ada isim mu'tal. Kebetulan sekarang menerangkan isim mu'tal. Contoh fi'il mudhari' yang mu'tal itu sudah disebut di konten sebelumnya dan bisa dicek di situ. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan sekarang saya menerangkan isim mu'tal akhir. Yang mana isim mu'tal akhir ini disebut dengan isim maksur. Jadi isim mu'tal akhir itu disebut dengan isim maksur. Seperti apa sih maksud itu? Yuk kita ikuti sampai selesai. Seperti apa penjelasannya? Al-maksuruh utawi yang dinamakan isim maksur. Wa ini utawi isim maksur kullu ismin, semua kata benda mu'rabin yang mu'rab. Airuhu yang utawi akhirnya isim maksur alifun lazimatun, ini alif lazimah. Jadi yang dinamakan isim maksur yaitu setiap isim yang mu'rab atau setiap kata benda yang mu'rab yang pada akhirnya memakai alif yang menetap. Mu'rab itu bisa berubah rafa, bisa berubah nasab, bisa berubah jar, itu namanya mu'rab. Contoh seperti apa? Contohnya seperti lafaz al-fatha, al-azo, al-ada. Jadi semua ini dinamakan isim maksur. Kenapa dinamakan isim maksur? Karena pada akhirnya isim ini, al-fatha ini memakai alif lazimah. Jadi alif dari lafaz al-fatha itu namanya alif lazimah, seperti itu. Terus bagaimana isim maksur kalau di i'rab? Ketika berada di mahal rafa, ketika berada di mahal nasab, ketika berada di mahal jar. Contoh seperti lafaz do'at, hilang al-aswa, apa itu tongkat, nalah mendapat nih kepadaku al-ada, apa itu gangguan, najil selamat al-fatwa, siapa itu pemuda, minal warokih, dari mati tenggelam, syamita bahagia bi kepadaku, ang-ida, siapa itu musuh, seperti itu. Jadi al-aswa itu namanya, dan terus sebab al-fatah, al-ida itu namanya isim maksur. Terus bagaimana isim maksur kalau di i'rab ketika berada di mahal rafa atau nasab jar? Tuqaddaruh, dikira-kira ala akhiril maksuri, atas akhirnya isim maksur, harakatul i'rabi, apa harkat, beberapa harkat i'rab, as-salasuh, yang tiga. Jadi isim maksur itu dikira-kira di belakangnya dengan harkat yang tiga itu. Artinya ketika isim maksur dibaca rafa, ketika isim maksur dibaca nasab, ketika isim maksur dibaca jar, maka harkatnya dikira-kira di akhir isim maksur. Contoh isim maksur yang dibaca rafa seperti lafaz najal fata minal waraqi, najal selamat al-fata, siapa itu pemuda, minal waraqi, dari mati tenggelam. Terus do'at, menghilang, do'at hilang, al-asya, apa itu tongkat, lafaz al-fata, lafaz al-asa, lafaz al-ida, itu semuanya itu isim maksur yang dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Karena lafaz al-fata, al-asa, al-ada, al-ida itu menjadi fa'il. Dengan tapi
tanda nasabnya, tanda rafanya dengan memakai dhammah yang dikira-kira dengan alif seperti itu. Kami tahu tanda asal dari i'rab yang asal itu kalau rafa itu pasti memakai dhammah. Berhubung ini lafaz al-fata, al-aso, al-ada, al-ida itu isim maksur, maka tanda rafanya dengan dhammah yang dikira-kira dengan alif seperti itu. Contoh isim maksur yang dibaca nasab seperti lafaz najaitu, saya selamat menyelamatkan al-fata kepada pemuda, minal warakih dari tenggelam, adoktu saya menghilangkan al-aso kepada tongkat. Jadi lafaz al-fata ini adalah isim maksur yang dibaca nasab. Al-aso sama isim maksur dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena al-fata ini adalah menjadi maf'ul bih. Pada dasarnya maf'ul bih itu dibaca nasab dengan fathah. Berhubung lafaz al-fata ini isim maksur, maka tanda nasabnya dengan memakai fathah yang dikira-kira oleh alif seperti itu. Seperti i'rabnya al-fata utawi lafaz al-fata maf'ulun bihi, ini maf'ul bih mansubun yang dibaca nasab, wa alamatun nasbi dan utawi tanda nasabnya dari lafaz al-fata bi fathatin muqaddaratin dengan fathah yang dikira-kira alal alifi atas alif. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya lafaz al-fata ismu maksurin, ini isim maksur seperti itu. Sekarang contoh dari isim maksur yang dibaca jar seperti lafaz isim maksur yang dibaca jar seperti lafaz raditu, saya ridho, anil fata dari pemuda, ittaqatu, saya bersandar, al aso atas tongkat. Jadi lafaz al aso, lafaz al fata, lafaz al-ada, lafaz al-ida itu semuanya isim maksur yang dibaca jar. Tanda jarnya dengan memakai kasroh yang dikira-kira dengan alif. Seperti i'rabnya an utawi an al-fata, lafaz al-fata anil fata, ini i'rabnya an utawi lafaz an harfu jarrin, ini huruf jar mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun. Jadi an ini adalah huruf jar mabni sukun. Terus al-fata ini ismun majrurun bi an, isim yang dibaca jar dengan an, wa alamatu jarri dan tanda jar dari lafaz al-fata bi kasratin dengan kasroh, muqaddaratin yang diperkirakan alal alifi atas alif. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya lafaz al-fata ismu maksurin, ini isim maksur seperti itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita berpindah kepada isim mangkus. Sekarang ini kita pindah ke isim mangkus. Apa itu isim mangkus dan seperti apa i'rabnya? Seperti itu. Al-mangkusu yang dinamakan isim mangkus, huwa utawi, ini utawi isim mangkus, kullu ismin semua kata benda, mu'rabin yang mu'rab, aruhu yang akhirnya isim mangkus, yaun lasimatun, ini ya lasimah, maksurun yang dibaca kasroh, ma'apa huruf qoblaha sebelum iya. Yang dinamakan isim mangkus yaitu setiap kata benda yang mu'rab, artinya akhirnya bisa berubah fathah. Mu'rab itu bisa berubah fathah, bisa berubah nasab, bisa berubah rafa, seperti itu. Yang mana isim itu akhirnya memakai iya lazima. Jadi isim mangkus itu pada akhirnya memakai iya lazima, yang mana huruf sebelum iya itu adalah dibaca kasroh seperti lafaz al-jani. Al-jani ini adalah namanya isim mangkus. Kenapa isim mangkus? Karena
akhirnya memakai ya lazimah. Jadi ya dari lafadz al-jani ini ya lazimah, dan huruf sebelum iya itu dibaca kasroh, al-jani nonnya itu dibaca kasroh, maka itu disebut dengan isim mangkus, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan lupa al-jani ini adalah isim mangkus. Kenapa disebut isim mangkus? Karena pada akhirnya memakai iya lazimah, dan sebelum iya itu ada huruf yang dibaca kasroh, al-jani, seperti itu. Terus bagaimana teman-teman, sudah paham? Kalau belum paham silahkan berkomentar di kolom komentar yang telah disediakan, seperti itu. Terus sekarang seperti apa tanda i'rab dari isim mangkus ini? Tanda i'rabnya seperti apa? Tuqaddaru diperkirakan ad-dhammatu, apa itu dhammah, wal kasratu dan kasroh, ala akhir mangkusi, pada akhirnya isim mangkus, fi halatai raf'i, di dalam dua hal rafa, wal jarrih dan ajir. Dhammah dan kasroh itu dikira-kira pada akhirnya isim mangkus, artinya ketika dibaca rafa dan ketika dibaca jar, maka harkatnya dikira-kira dengan hal ketika ada di hal rafa atau ketika berada di hal ajar. Contoh isim mangkus yang dibaca rafa seperti lafaz farroh, lari, al-jani, siapa itu pelaku. Terus adalah adil, al-qadi, siapa hakim, nada memanggil, al-munadi, siapa itu orang yang memanggil, yang damuh menyesal, al-baghi, siapa itu orang yang bermaksiat. Jadi lafaz al-jani, lafaz al-qadi, lafaz al-munadi, lafaz al-baghi ini semuanya adalah isim mangkus yang dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Karena lafaz al-jani, lafaz al-qadi, lafaz al-munadi, lafaz al-baghi itu menjadi fa'il. Maka tanda rafa dari lafaz al-jani itu dengan memakai dhammah yang dikira-kira dengan iya. Karena apa? Karena al-jani itu adalah isim mangkus. Seperti i'rabnya seperti al-jani, lafaz al-jani fa'ilun marfu'un, ini adalah fa'il yang dibaca rafa. Wa alamaturafi, dan tanda rafa dari lafaz al-jani bidhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang diperkirakan, alal ya'i, atas ya. Kenapa diperkirakan dengan ya? Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz al-jani ismu mangkusin, ini isim mangkus. Terus contoh dari isim mangkus yang dibaca jar seperti lafaz nadartu ilal jani. Nadartu, saya melihat, ilal jani, kepada pelaku. Kumtuh, saya berdiri, ijlalan, karena mengagungkan, lil qadi, kepada dia hakim. Jadi lafaz al-jani, lafaz al-azi, lafaz al-munadi, lafaz al-baghi ini semua itu adalah isim mangkus yang dibaca ajar. Contoh semua isim mangkus yang dibaca jar itu tanda jarnya dengan memakai kasroh yang dikira-kira oleh ya. Seperti lafaz ilal jani, i'rabnya seperti apa? Ilal jani, lafaz ilal jani. Al-jani utawi lafaz ilal jani, al-jani ismun, isim majrurun yang dibaca jar bi'ilah, dengan ilah. Jadi lafaz al-jani ini adalah isim yang dibaca jar dengan ilah. Walamatu jarri, dan tanda jarnya lafaz al-jani bil kasrati, dengan kasroh, al-muqaddarati, yang diperkirakan, alal ya'i, atas ya. Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz al-jani ismu mangkusin, ini isim mangkus.
Terus bagaimana i'rab nasab dari isim mangkus tersebut? Kalau i'rabnya isim mangkus itu seperti apa? I'rab nasab dari isim mangkus seperti apa? Amman nasbuh adapun utawi nasab fayakunu maka ada apa itu nasab bi fathatin dengan memakai fathah dhahiratin yang zahir alal akhiri pada akhirnya isim mangkus. Jadi tanda i'rab nasab dari isim mangkus itu dengan memakai fathah yang jelas pada akhirnya. Contoh isim mangkus yang dibaca nasab seperti lafaz nahtarimu, kami memuliakan al-qadiyah kepada Kiai Hakim. Sami'tu saya mendengar al-munadiyah kepada orang yang memanggil. Nah, jadi lafaz al-qadiyah, lafaz al-munadiyah itu adalah isim maksur, isim mangkus yang dibaca nasab. Maka tanda nasab dari lafaz al-munadiyah, al-qadiyah itu dengan memakai fathah yang jelas pada akhirnya. Karena apa? Karena al-qadiyah, lafaz al-munadiyah itu namanya isim mangkus. Dan i'rabnya seperti lafaz al-qadiyah maf'ulun bihi. Al-qadiyah itu namanya maf'ul bih mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasab dari lafaz al-qadiyah bi fathatin dhahiratin dengan memakai fathah yang jelas alal akhiri pada akhirnya. Jadi lafaz al-qadiyah itu i'rabnya menjadi maf'ul bih dibaca nasab. Karena menjadi maf'ul bih, lafaz al-qadiyah itu maf'ul bih yang dibaca nasab, maka tanda nasab dari lafaz al-qadiyah dan lafaz al-munadiyah itu dengan memakai fathah yang jelas pada akhirnya. Kenapa? Karena dia itu adalah isim mangkus. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata atau pemahaman yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan ke sosial media Anda dan dibagikan kepada teman yang lain. Insya Allah bermanfaat. Dan doa terbaik dari saya, semoga kalian semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya. Satu lagi, bagi teman-teman yang belum mendapat jodoh, supaya cepat mendapat jodoh. Bagi teman-teman yang belum mendapat keturunan, supaya segera mendapat keturunan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.